Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tabi pun. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Ketut Cahya Permata NPM 1953053016, Rizky Maulani NPM 1913053086, Siti Aliana Cinta NPM 1913053016, dan Tiara Farasinta NPM 1953053006. Di sini kami akan membahas tentang dasar-dasar fonologi dan morfologi bahasa Indonesia. Silahkan simak video berikut ini. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu pengertian fonologi. Fonologi adalah merupakan sistem bunyi dalam bahasa Indonesia, atau dapat juga dikatakan bahwa fonologi adalah ilmu tentang bunyi bahasa. Pengertian fonologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pada 1997 dinyatakan bahwa fonologi adalah bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Dengan demikian, fonologi adalah merupakan sistem bunyi dalam bahasa Indonesia, atau juga dapat dikatakan bahwa fonologi adalah ilmu tentang bunyi bahasa. Yang selanjutnya, fonologi dalam tataran ilmu bahasa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, fonetik. Dalam ilmu bahasa yang mempelajari cara menghasilkan bunyi atau bahasa, atau bagaimana suatu bunyi bahasa diproduksi oleh alat ucap manusia. Fonetik memiliki 3 cabang utama. Yang A, fonetik artikulatoris, yang mempelajari posisi dan gerak bibir, lidah, dan organ-organ manusia lainnya yang memproduksi suara atau bunyi bahasa. Yang B, fonetik akustik, yang mempelajari gelombang suara dan bagaimana mereka didengarkan oleh telinga manusia. Yang C, fonetik auditori, yang mempelajari persepsi bunyi dan terutama bagian otak mengolah data yang masuk sebagai suara. Yang kedua adalah fonemik. Fonemik adalah ilmu bahasa yang membahas bunyi-bunyi bahasa yang berfungsi sebagai pembeda makna. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 1997 diartikan 1. Bidang linguistik tentang sistem fonem. 2. Sistem fonem suatu bahasa. 3. Prosedur untuk menentukan fonem satu bahasa. Istilah yang berkaitan dengan fonologi. Yang pertama, fonem, yaitu bunyi bahasa yang mandiri dan mempunyai kemampuan untuk membedakan makna. Contoh, bunyi vokal A, I, U, E, O. Yang kedua, allofon, yaitu variasi dalam sebuah fonem dan tidak mempunyai kemampuan untuk membedakan makna. Contoh, variasi dari vokal I, yaitu I, miring atau I jejeg. Yang B, klasifikasi bunyi bahasa, vokal, konsonan, dan semivokal. Yang pertama, vokal. Vokal bunyi yang tidak ada hambatan pada alat ucap atau tidak ada artikulasi. Yang kedua, konsonan, yaitu bunyi yang diproduksi dengan menghambat harus suara pada setiap saat berbicara, sehingga ada artikulasi. Yang ketiga, semivokal, yaitu bunyi yang secara praktis termasuk konsonan, tapi karena ada waktu, artikulasinya dalam bentuk konsonan murni. Contoh, W,
C. Nasal dan oral. Yang pertama, nasal atau disebut dengan sengau. Bunyi yang terjadi apabila udara keluar disertai keluarnya udara melalui rongga hidung dengan cara menurunkan langit-langit lunak beserta ujung anak tekaknya. Contoh, bandungan. Bandungan. Yang kedua, oral. Bunyi yang terjadi ketika langit-langit lunak beserta ujung anak tekak menaiki menutupi rongga hidung sehingga udara hanya melalui rongga mulut saja. Yang D. Bunyi keras dan lunak. Pertama, bunyi keras atau fortes. Apabila pada waktu diartikulasikan disertai ketegangan kekuatan arus udara. Yang kedua, bunyi lunak atau lines. Jika tidak disertai tegangan arus udara. Yang E, bunyi panjang dan bunyi pendek. Ialah didasarkan pada lama tidaknya bunyi diucapkan atau diartikulasikan. Semakin lama bunyi yang diartikulasikan, maka semakin panjang pula bunyi yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin tidak lama yang diartikulasikan, maka semakin pendek bunyi yang dihasilkan. Yang F, bunyi rangkap dan bunyi tunggal. Yang pertama, bunyi rangkap ialah bunyi yang terdiri dari dua bunyi dan terdapat dalam satu suku kata. Yang kedua, bunyi tunggal. Bunyi yang terdiri dari dua bunyi yang terdapat dalam dua suku kata. Klater yang lazim disebut gugus konsonan, dibentuk apabila cara artikulasi atau tempat artikulasi dari konsonan yang diucapkan saling berbeda. Yang G, bunyi nyaring dan tidak nyaring. Ialah beda bunyi didasarkan pada derajat kenyaringannya. Hal ini sebenarnya adalah tinjauan menurut aspek auditoris. Derajat kenyaringan ditentukan oleh luas sempitnya atau besar kecilnya ruang resonansi pada waktu bunyi diucapkan. Yang selanjutnya, H. Bunyi dengan arus udara agresif dan igresif. Yang pertama, agresif, yaitu pembentukan bunyi yang dilakukan dengan arus udara keluar dari paru-paru. Arus udara ada dua. Yang A, agresif pulmonolik, yaitu bunyi yang terjadi dengan arus udara agresif dengan mekanisme pulmonalik. Yang B, agresif glutalik, yaitu bunyi yang terjadi dengan arus udara agresif dengan mekanisme glutalik. Yang kedua, igresif, yaitu pembentukan bunyi yang dilakukan dengan dua arus udara masuk dari paru-paru. Igresif ada dua. Yang A, igresif glutalik, bunyi yang terjadi dengan arus udara masuk dengan mekanisme glutal. Yang B, igresif velorik, bunyi yang terjadi dengan arus udara masuk dengan mekanisme velorik. Materi selanjutnya, bunyi bahasa dipelajari karena untuk adanya komunikasi. Fluktuasi adalah naik turunnya gelombang bahasa, tidak stabil. Grammar diawali dari kata, sedangkan fonologi ilmu yang mempelajari bunyi dari bahasa, sehingga fonologi tidak termasuk grammar atau tata bahasa. Bunyi distinktif yaitu bunyi yang membedakan makna. Proses pembentukan vokal. Yang pertama, berdasarkan tinggi rendahnya lidah. Yang kedua, berdasarkan bagian lidah yang bergerak. Yang ketiga, berdasarkan hubungan posisional atau struktur antara artikulator aktif dan artikulator pasif.
Yang keempat, berdasarkan bentuk bibir pada waktu vokal itu diucapkan. Yang selanjutnya, A. Fisiologis atau artikuler adalah bagaimana bunyi-bunyi itu dihasilkan oleh alat ucap manusia. B. Akustik adalah bagaimana arus bunyi yang telah keluar dari rongga mulut dan atau rongga hidung si pembicara merupakan gelombang-gelombang bunyi udara. Dan C. Impresif atau auditoris atau juga disebut menurut pendengaran adalah bagaimana bunyi itu diinderakan melalui alat mendengar dan syaraf si pendengar. Baik, itu tadi sedikit pemaparan tentang materi fonologi. Materi yang berikutnya akan dibahas oleh rekan saya yang bernama Tiara Farasinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Farasinta. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi. Morfologi merupakan bagian dari tata bahasa yang membahas tentang bentuk-bentuk kata. Dalam Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia tahun 1988 dinyatakan bahwa dalam bahasa ada bentuk atau seperti kata yang dapat dipotong-potong menjadi bagian yang lebih kecil yang kemudian dapat dipisahkan menjadi bagian yang lebih kecil lagi sampai ke bentuk yang jika dipotong lagi tidak mempunyai makna. Kata memperhalus misalnya dapat dipotong sebagai berikut. Memperhalus, perhalus, jika halus dipisahkan lagi maka ha dan lus secara terpisah tidak mempunyai makna. Bentuk seperti memper dan halus disebut morfem. Menurut ramalan tahun 1987, morfem adalah ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatikal maupun fungsi semantik. Tim menyimpulkan bahwa morfologi adalah salah satu cabang linguistik yang mempelajari dan menganalisis dasar-dasar bahasa atau bagian-bagian dari tata bahasa beserta fungsinya di dalam perubahan gramatikal. Ruang lingkup morfologi. Di dalam morfologi terdapat 3 ruang lingkup yang harus dipahami di dalam ilmu linguistik, yaitu yang pertama morfem. Morfem merupakan salah satu gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Morfem tidak bisa dibagi dalam bentuk bahasa yang lebih kecil lagi. Di dalam bahasa Inggris, morfem berfungsi sebagai pembeda antara kata jamak dan kata masa lampau. Menurut Keraf tahun 1984, morfem adalah kesatuan yang ikut serta dalam pembentukan kata dan yang dapat dibedakan artinya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa morfem merupakan satuan bahasa atau gramatikal terkecil yang bermakna yang dapat berupa imbuhan ataupun kata. Menurut Ramlan, morfem dapat ditentukan berdasarkan 6 prinsip, yaitu yang pertama, satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologis dan arti atau leksikal atau makna gramatikal yang sama merupakan satu morfem. Misalnya, satuan lihat dalam dilihat, melihat, penglihatan. Dengan demikian, lihat merupakan morfem. Satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologi berbeda merupakan satu morfem apabila satuan-satuan itu mempunyai arti atau makna yang sama, dan perbedaan satuan fonologisnya dapat dijelaskan secara fonologis. Sebagai contoh, men, dan meng. Di dalam kata membawa, mendukung, dan memanggil memiliki arti yang sama dan struktur fonologisnya dapat dijelaskan secara fonologisnya. Yang kedua, satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologis berbeda. Sekalipun perbedaannya tidak dapat dijelaskan secara fonologis, masih dapat dianggap satu morfem apabila mempunyai arti atau makna yang sama dan mempunyai distribusi atau komplementer atau dapat diterapkan secara silih berganti. Misalnya, dalam kata belajar merupakan satu morfem dengan satuan dalam berkebun atau dalam bekerja.
sebab mempunyai makna yang sama dan dapat diterapkan secara silih berganti. Yang ketiga, apabila dalam deretan struktur suatu satuan berparalel dengan suatu kekosongan, kekosongan itu merupakan morfem. Sebagai contoh, dalam kalimat dia makan kacang, kata makan dipakai tanpa menggunakan me. Morfem yang tidak ada dalam struktur disebut morfem zero. Yang keempat, satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologis mungkin merupakan satu morfem. Yang keempat, satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologis mungkin merupakan satu morfem. Mungkin pula merupakan morfem yang berbeda. Dikatakan morfem yang sama jika maknanya berhubungan walaupun letaknya dalam kalimat tidak sama. Misalnya kata duduk dalam kalimat ia sedang duduk dan duduk orang itu sangat sopan. Dikatakan morfem berbeda apabila artinya berbeda. Misalnya kata buku berarti kitab dan buku atau seni, atau kata mulut dalam kalimat mulut gua itu lebar dan mulut orang itu lebar. Yang kelima, setiap satuan yang dapat dipisahkan merupakan morfem. Misalnya, di samping kata bersandar yang memiliki satuan ber dan sandar, terdapat kata sandaran yang memiliki satuan sandar dan an merupakan morfem yang berbeda. Yang kelima, setiap satuan yang dapat dipisahkan merupakan morfem. Misalnya, di samping kata bersandar yang memiliki satuan ber dan sandar, terdapat kata sandaran yang memiliki satuan sandar dan an merupakan morfem yang berbeda. Berdasarkan contoh tadi, kita dapat mengetahui bahwa bentuk-bentuk atau kata-kata tersebut dapat berubah dari segi kata dan makna, atau artinya karena terjadi suatu proses. Kata minum dapat berubah jadi minuman, diminum, terminum, karena masing-masing adanya penambahan imbuhan an, di, dan ter. Terdapat perubahan pula menjadi minum-minum karena adanya pengulangan kata. Sekian penjelasan saya tentang morfem. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aliana Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mulani dari semester 4C, NPM 1913053086, nomor absen 24. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari morfologi dan fonologi. Yang pertama, kita akan membahas tentang fonologi. Fonologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari bunyi bahasa secara umum. Fonologi terbagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Nah, ada pun contoh fonologi, yaitu yang pertama ada kata pola, pola dan pula. Itu yang membedakan dengan antara o dan u. Kata pola itu menggunakan kata o, dan kata pula itu menggunakan kata u. Jadi ketika satu huruf berbeda, maka akan menghasilkan makna atau artian kata yang berbeda pula. Selanjutnya ada panci dan panti yang membedakan antara c dan t. Selanjutnya ada pegal dan pedal yang membedakan antara g dan d. Nah, selanjutnya ada diftong. Sebelumnya perlu diketahui diftong itu apa. Diftong adalah dua vokal yang diucapkan sekaligus. Gabungan vokal yang disebut dengan diftong apabila menghasilkan satu bunyi saja. Misalnya au pada kata kerbau, ai pada kata santai. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dalam gabungan vokal, huruf vokal yaitu ai, au, ei, dan oi. Nah, dalam kata ai, contohnya itu seperti santai, lambai, pantai, petai, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam kata au itu terdapat kata, contohnya dalam kata kerbau, danau, pulau, imbau, dan lain sebagainya. Dan sedangkan dalam kata oi yaitu ada koboi, amboy, amboy. Selanjutnya ada kata ei yaitu contohnya geyser dan survei. Selanjutnya kita akan membahas tentang morfologi. Yang pertama, morfologi itu adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata, perubahan bentuk kata, serta perubahan bentuk kata terhadap arti
dan golongan kata. Nah, contohnya morfologi yaitu seperti dari kata jalan, kata dasarnya jalan, kemudian dijalankan, menjalankan, berjalan, dijalani, perjalanan. Ketika sudah ada imbuhan yang lain, maka akan menjadikan kata tersebut memiliki arti yang berbeda pula. Kemudian ada kata ragu, diragukan, meragukan. Kata makan, dimakan, memakan. Dari kata melempar, dilempar, dilempari, dilemparkan, melemparkan, dan sebagainya. Kata baca, dibaca, membaca, dibacakan, dan sebagainya. Seperti itu. Halo, saya Siti Alina Cita, NPM 1913053016, nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar fonologi dan juga morfologi. Langsung saja ke selanjutnya. Sebelum kita masuk ke dasar-dasar fonologi dan morfologi bahasa Indonesia, kalian tahu nggak? Sistem bunyi dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan sebutan fonologi. Nah, fonologi itu ada dua macam. Yang pertama ada fonetik. Apa itu fonetik? Fonetik adalah ilmu yang membahas tentang bunyi ujaran serta bagaimana bunyi ujaran itu keluar dari alat ucap manusia. Yang kedua ada fonemik. Fonemik adalah bahasa yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa yang berfungsi sebagai pembeda makna dasar. Nah, tadi ya sudah sedikit kita menyinggung tentang fonologi. Sekarang kita lari ke dasar-dasar fonologi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dasar fonologi itu ada dua. Yang pertama ada fonetik. Fonetik itu adalah yang membahas bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Seperti bagaimana bunyi itu yang dihasilkan oleh bunyi bahasa. Yang kedua yakni ada konsonan dan vokal. Yakni bunyi bahasa yang dibedakan menjadi dua, yakni vokal dan konsonan. Vokal itu seperti yang dikeluarkan dari dalam paru-paru, seperti contoh halnya A, I, U, E, O. Dan yang konsonan itu seperti yang bukan huruf vokal, seperti B, C, D, F, G, H, J, K, L, dan lain sebagainya. Pembahasan yang kedua adalah dasar-dasar morfologi. Nah, yang pertama ada morfem bebas. Apa sih morfem bebas? Morfem bebas adalah morfem yang bisa berdiri sendiri pada suatu bagian kalimat. Jumlah suku kata pada kata dasar terdiri dari 1 suku kata, 2 suku kata, dan 3 suku kata. Contohnya seperti kursi ini terbuat dari kayu mahoni. Nah, kata kursi merupakan kata morfem bebas yang terdiri dari 1 morfem. Yang kedua yakni morfem terikat. Apa itu morfem terikat? Morfem terikat merupakan morfem yang selalu melekat pada morfem lainnya. Contohnya seperti ber, ter, dan lain sebagainya. Kalimat contohnya seperti berenang, menangis. Nah, seperti itu. Yang ketiga ada morfem ulang. Nah, morfem ulang ini apa sih? Bentuk dasar berkelas kata kerja, kata benda, dan kata sifat. Contoh katanya adalah seperti kekuning-kuningan dan kehitam-hitaman. Yang keempat adalah morfem majemuk, yakni gabungan dua kata morfem dasar yang memiliki makna baru. Contohnya seperti maju mundur, keluar masuk, naik turun. Seperti itu teman-teman. Baiklah, cukup materi tentang dasar-dasar fonologi dan morfologi dari saya. Selanjutnya